Halo semuanya. Bagi gini. Pixai Channel. Oke, langsung aja kita baru aja nonton The Mummy. The Mummy, tapi ada ini subtitlenya Lee Cronin's The Mummy. Lee Cronin di mana? Itu yang jadi pertanyaan gue adalah Lee Cronin itu siapa? Sutradaranya. Sebenarnya apakah dia punya kayak ciri khas tertentu atau memang dia ada kredibilitas tertentu? Kayak misalkan Tim Burton, Tim Burton nah, apa? Iya, Tim Burton apa? Nah itu apakah khas itu sampai harus dia sebutkan Lee Cronin gitu? Ini correct me if I'm wrong, karena ini kan sebenarnya filmnya bukan dari yang kalau kita pernah bahas Universal Monster Classic itu. Ya. Itu kan memang the OG The Mummy ya. Terus akhirnya kalau teman-teman tahu pernah dibikin lagi ulang versi yang Brendan Fraser. Saya nungguin yang The Mummy 4-nya ya. By the way. Oh iya ada. Ya, The Mummy 4 itu. Nah, itu di different universe kan, Brendan Fraser. Nah, terus sempat ada yang Tom-Cruise. Nah, mungkin ini dia pakai subtitle itu buat ngebedain sama itu sih sebenarnya. Dan kenapa dia pakai lama Lee Cronin? Kalau teman-teman pernah nonton Lee Cronin itu yang bikin Evil Dead series. Ya, gue sempat baca sepintas kayak bahwa dia tuh Evil Dead gitu. Nah, Evil Dead, jadi ini tuh touch-nya dia sih sebenarnya biar ngebedain sama yang lainnya aja. Jadi dia ada subtitle gitu aja sih. Dan tapi lagi-lagi kalau The Mummy ya nggak mungkin kalau nggak eksplorasi lore-nya dari Mesir kayak. Ya, pastilah. Mesir. Jadi ceritanya tetap aja sih kalau untuk si lore Mesirnya gitu masih ada sih tetap. Ya, dan memang secara sinopsis gue udah sempat baca karena jujur kita lagi tiba-tiba kita udah nonton yang kita pengen tonton, jadi ini kayak secondary option lah ya. Dan ketika lagi milih-milih, gue rada tertarik dengan Mummy ini karena sempat lihat trailernya sepintas kayaknya dan agak atmosferik kelihatannya si horornya gitu, dan jadinya gue lihat sinopsis dan rating. Dan ketika sinopsisnya memang intinya langsung kita sebut aja bahwa ada sebuah keluarga, anak perempuannya hilang dan ternyata bertemu kembali tapi 8 tahun kemudian ketemu kembali, dan ternyata ketika bertemu kembali itu bukan anaknya lagi. Nah, intinya apa yang terjadi setelah di dalam itu, nah itulah isi filmnya. Kalau berkaitan tadi kenapa gue mention rating, ya memang tidak istimewa ya, tidak terlalu bagus jujur aja. Cuman gua agak penasaran itu. Kenapa salah satu mungkin ya bisa menarik kita karena produsernya teh dua, Jason Blum dari Blumhouse Production yang bikin Get Out sama James Wan. Ya. Nah, jadi kan kita teh ada ekspektasi di situ kan, betul apakah ini perkawinan antara Conjuring dengan Get Out. Nah, ternyata kalau aku sih bukannya mau ini nitpick, sebenarnya klise sih sebenarnya kalau aku pribadi. Secara ininya ya? Plotnya mah klise, cuman di sini pendekatannya agak-agak eksorsisnya gitu sih. Eksorsis dan kult gitu. Kultnya gitu. Jadi nah, di situnya mungkin si Lee Cronin, karena aku ngelihat ya mohon maaf karakter utamanya nggak ada yang nama besar gitu kan. Iya, gue tadi juga berpikir gitu. Cuman aku catatan pribadi sih ada salah satu aktrisnya yang orang Mesirnya. Iya. Dulu pernah main di serial Moon Knight sih, namanya teh Maya Kalamanawi lah, pokoknya nama kayak Syarawi gitulah. Gitu, jadi orang sana dia meranin di situ, jadi kaunya jadi polisinya yang menginvestigasi hilangnya anak ini. Sama kalau karakternya bapak sama ibunya si anak ini sih kayaknya aktor-aktor baru gitu sih ya. Bapaknya sih kayak familiar, pernah, cuman mungkin serial kali gitu lah kayaknya gitu. Kayak serial sih, mungkin itu sih buat menekan budgetnya di situ, karena sebenarnya aku ngeliat nih kayak productionnya nggak triple, nggak kelas A gitu sih. Cuman di situnya jadinya mainnya nah ini aku sih pribadi cukup suka untuk soundnya gitu sih. Ya, sound, dan kalau dibilang secara budget tidak terlalu besar, untuk settingnya masih dapat ya. Masih dapat, apalagi kan kalau Mesir-Mesirnya pasti harus ada piramid, ada sarkofagus gitu, masih proper lah. Masih proper gitu. Jadi di situ sih mungkin menonjol, terus acting yang jadi si anak yang hilang tapi balik bukan dia lagi itu teh lumayan lah. Mungkin tetapnya mungkin ada bantuan make up dan CGI ya. Masih kelihatan sih rada kasar sih, cuman lumayan lah untuk sebuah film ini. Kayaknya sih di situ sih si keunggulannya. Tapi kalau yang lainnya sih, kalau levelnya produsernya James Wan, kata saya juga nih kurang sih, jump scare sama thrillnya kurang sih menurut aku. Kita pun juga kadang ada beberapa jadi kayak bisa nebak kayak gitu. Itu tapi kalau untuk kita invest ke ceritanya sih kayaknya biasa aja sih kalau ini sih. Kalau dari gua, yang terlintas gua pertama kali adalah gue seperti terrecall Pet Sematary. Iya gitu. Ya gitu, jadi kayak Pet Sematary kan anaknya hilang, bukan hilang, meninggal. Terus
dihidupkan lagi sama bapaknya, ternyata yang kembali ke dunia nyata itu bukan anaknya lagi. Sama. Jadi kayak tadi gue lihat kayak dari kayak muncul lagi anaknya, terus orang-orang mulai takut ini akan seperti apa nih, terus oh ya, dan ini sangat gory ya, maksudnya gore-gore ditonjolkan sekali gore-nya gitu. Dan cuman dibilang menurut gue gore terakhir yang kita tonton dan cukup artistik tuh si Together itu apa sih, painfulnya dapat, tapi kayak secara idenya itu bagus. Nah ini tuh kayak ya kelupas kulit kayak gitu kayak ya masih pikir sebenarnya tadi ada sih yang resuku gitu juga ada sih, cuman kayak ke belakang lebih ya, kalau orang nggak kuat jijik-jijikan gitu sih mungkin ini tetap aja dia tetap sih, tapi pas kita ke belakang ya guys biasa wae lah gitulah. Mungkin karena kita khazanah perfilmannya udah lumayan sering nonton banyak, jadinya ya udah biasa. Cuman kita sih yang kalau kataku sih yang bisa jadi highlightnya di film ini sih itu sih. Dan ini sih disclaimer, rada nggak relasi waktu itu tiba-tiba langsung karena film ini keluar si Project Hail Mary jadi hilang layarnya. Gara-gara ini? Gara-gara IMAX tapi. Oh dia sempat di IMAX berarti? Sempat di IMAX. Tapi sekarang kayaknya menurut saya sih udah diambil lagi sih sama Project Hail Mary sih, karena secara teknikal kayaknya kalau di IMAX cuman layar gede aja sih. Gak terlalu lebih menggelegar aja kagetnya ya sih gitu doang. Sayang banget lagi kenapa sih Indonesia ini? Iya tapi mungkin waktu itu pas rilis di IMAX mungkin laku juga sih ya, tapi ini kita udah minggu kedua ya, masih ada. Jadi kayak mungkin jam penayangannya mungkin udah mulai berkurang sih, tapi masih bisa lah kalau mau nonton di bioskop ya. Dan kalau misalkan menurut gue tadi gue mencoba menikmati ya, cuman yang memang yang dari awal gue mencoba untuk excited adalah ini endingnya akan seperti apa. Ternyata endingnya seperti, maksudnya kayak ini anaknya bakal balik nggak nih? Apakah anaknya udah mati aja gitu apa gimana? Cuman ternyata dan di menjelang ending itu seperti ending. Iya. Cuman dikasih buntutnya lagi. Dan menurut gue itu nice touch. Jadinya kayak kalau misalkan hanya berakhir di ending, ya nanti kalian lihat lah. Kayak di klimaks pertamanya itu akan ya udah gitu. Ya, gitu. Nah ketika dikasih klimaks kedua, menurut gue sih mungkin itu yang jadi memuaskan ya itu sih iya bisa dibilang terselamatkan sama yang terendingnya itu ya gitu. Ya kan ya maksudnya kayak iya benar walaupun sebenarnya jatuhnya berarti dia tuh ya ini mah tidak yakin dengan ending pertamanya, makanya dia bikin kayak bisa jadi kan mungkin ada tes screening gitu jadinya extensive shooting. Nah dia milih untuk menampilkan lagi tapi jadinya satisfied sih sebenarnya. Satisfied betul. Karena itu benar, kalau endingnya di yang ending pertama udah mah ketebak. Udah banyak yang pakai ending gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus dan satu lagi ada beberapa mungkin ini ya kayak gue nanti mungkin berkaitan sama konten kita selanjutnya ya, kayak ketika kita di dalam sebuah film kita harus dimasukkan dulu ke logika filmnya. Nah ini tuh menurut gue pembangunan logika di awal itu tidak cukup kuat sampai kita akhirnya bisa protes ke film gitu. Ini kayak ada beberapa part yang tadi kita sempet ini kok agak berlebihan kayak. Iya. Ada berlebihan agak too much gitu kayak. Ini kok sampai kayak gini. Nah, kalau misalkan itu terbangun di awal dengan baik, sebenarnya jadi kayak oh ya emang bisa kayak gitu. Cuman ya secara mitologi Mesirnya, secara kultnya gue lumayan suka sih, kayak mencekam dan engage sama karakter kayak si anak kecil kesian juga nih. Kesian juga ya gitu kayak. Jadi intinya untuk kayak kesitunya mah kenal lah gitu, cuman pas untuk horornya nanggung. Oke. Sih itu aja sih. Langsung kita lihat aja gimana nih. Karena kayaknya udah lama kita nggak nonton horor kalian nih. Ya sih saya sih kasih 65 aja sih. Dia agak kejam nih film yang satu ini. Gue masih di 6,7. Kenapa tadi? 66. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin nggak tahu ini akan berapa lama lagi di bioskop. Cuman mungkin nanti akan ada di OTT bisa ditonton aja. Sebenarnya cukup entertaining lah ya buat tontonan ringan mah gitu. Ya jadi udah ya apa sih kalau dari saya sih yang first impression ya kita. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman punya backgroundnya, backgroundnya memang khasnya kayak gitu share juga. Di diskusi di kolom komentar seperti biasa. Oke teman-teman, sepertinya kayak gitu untuk first impression dari Lee Kronins The Mummy. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.